Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Saya off. Selamat pagi. Posisi tidak memungkinkan. Jadi hari ini kita akan mulai. Kita tidak berlama-lama, mungkin sampai jam 12 siang. Kalau bisa nanti sebelum azan zuhur kita udah selesai. Jadi hari ini kita akan sosialisasi sister dan epakdos gitu nje. Jadi sebelum kita mulai seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selesai. Sebentar. Bapak Ibu sudah buka semua sisternya. Jadi nanti mungkin saya nggak perlu melihat yang ada di. Saya coba share screen Jadi nanti Bapak Ibu melihat ke sister Bapak Ibu saja. Jadi tapi nanti saya akan pandu dan ceritakan. Jadi nanti sister ini Bapak Ibu sangat-sangat penting dan akan digunakan oleh Bapak Ibu, baik seluruh dosen, baik yang serdos maupun yang belum serdos. Itu jadi tidak ada sister hanya penting untuk dosen yang serdos gitu atau yang non serdos enggak, tapi seluruh dosen yang ada di ada. Saya buka sister saya, silahkan Bapak Ibu semuanya bisa login silahkan dibuka sister Bapak Ibu. Bu Yeti sedang ada acara kah? Ya, gimana? Belum saya Yeti dulu. Bu Edman. Baik. Ini Jadi Bapak Ibu saya informasikan lagi untuk yang jadi yang akan adalah pada saat Bapak Ibu menjadi dosen, dimulai dari menjadi dosen. Jadi pas waktu jadi S2, waktu S2 lulus gitu, terus punya jurnal misalnya, itu tidak bisa dipakai punya jurnal ataupun yang lainnya itu nggak bisa. Karena kenapa? Baru diakuin kalau Bapak Ibu sudah menjadi dosen. Nah, bukti untuk menjadi dosen otomatis akan terlihat di sini. Bapak Ibu silahkan dibuka ke profilnya. Oke, nanti terlihat seperti ini. Nah, silahkan Bapak Ibu kalau belum diisi silahkan gitu ya. Kemudian kalau orang ibu kandungnya salah bisa diubahnya otomatis yang tanda ini ajukan perubahan data dengan syarat pakai akte lahir. Ini saya coba kesini dulu Oke. Bapak Ibu baru akan dimulai seperti ini ya punya saya Bapak Ibu. Jadi semua berkas itu dimulai dari tahun 2015 kalau saya tidak tahu di punya Bapak Ibu di tahun berapa. Silahkan dicek sini. Jadi seluruh jurnal penelitian, pengapas, ikut seminar dan yang lainnya itu dimulai dari awal Bapak Ibu menjadi dosen. Kemudian silahkan Bapak Ibu. Yang penting saya di sini hanya akan menjelaskan yang penting-penting saja Nah, ini yang paling penting Bapak Ibu. Silahkan Bapak Ibu ajukan perubahan data. Jadi silahkan diklik. Yang lain-lain, lain-lain di situ ada NPWP, nama wajib pajak dan Sinta ID. Di situ Bapak Ibu harus menuliskannya. Seluruh dosen. Tidak terkecuali.
Oke, silahkan diklik. Kalau misalnya masih kosong, silahkan Bapak Ibu masukkan gitu NPWP-nya nomor berapa. Guys, kalau saya belum punya NPWP harus buatnya kapan? Buatlah sekarang saja gitu ya, jangan menunggu nanti-nanti. Oke, jadi kalau sudah punya suami istri bisa pakai NPWP suami atau istrinya, tapi tidak boleh pakai NPWP orang tua, ya, karena berbeda. Kalau sudah berkeluarga ya. Oke, karena saya belum berkeluarga, otomatis saya NPWP-nya milik saya pribadi. Oke, gitu ya. Oke, nanti Bapak Ibu pasti lebih tahu gitu ya. Tinggal diklik saja, masukkan filenya, tinggal dimasukkan nama dokumennya. Oke, jenisnya NPWP, kemudian langsung simpan. Oke, gitu ya. Silahkan dicek. NPWP ini penting untuk Bapak Ibu yang mau serdos atau yang belum serdos. Oke. Begitupun nanti Sinta ID juga nanti akan keluar sendiri dengan sendirinya. Kalau misalnya kok Sinta saya nggak masuk gitu ya, nanti dicek lagi ke Sintanya Bapak Ibu. Itu biasanya sinkronisasi sudah terjadi. Gitu. Oke, ada sampai di sini ada pertanyaan dulu Bapak Ibu. Jadi ini profil yang paling penting sebenarnya yang paling bawah saja sih sebenarnya yang ini NPWP sama Sinta ID. Karena nanti kita punya sinkronisasinya. Gitu. Oke. Kalau sudah, oke. Klik in-passing Bapak Ibu. Oke. Nah, di in-passing ini tidak perlu yang namanya ajukan. Artinya Bapak Ibu silahkan mengupload in-passingnya. Oke, bagi Bapak Ibu yang sudah punya in-passing ya. Oke, silahkan dimasukkan. Yang belum punya, nggak perlu dimasukkan ya. Oke, silahkan ditambah gitu ya. Karena saya ngasih detailnya saja. Oke. Perlu diingat Bapak Ibu, nanti kalau di in-passing, untuk tahun kerjanya ini jangan sampai nanti seperti yang kemarin-kemarin benar-benar dilihat nomor SK-nya, tanggal SK-nya, terhitungnya dilihat benar-benar. Nah, kadang-kadang dosen-dosen kenapa tidak lolos gitu ya, eligible gitu ya, karena yang di sini, yang di jabatan fungsional silahkan diklik. Nah, yang di jabat fungsional ini harus yang namanya pakai ajuan. Silakan Bapak Ibu klik tambah, gitu ya. Kalau yang lektor, di situ belum ada lektor, silahkan ditambahkan lektor. Gitu ya. Yang sudah AA, pasti sudah ya, calon serdos, gitu, itu pasti sudah memasukkan. Ini contohnya di sini ada Pak Jun nggak? Kan belum ya. Pak Jun. Jadi tinggal tambah, tinggal masukkan SK-nya saja. Nah, jangan pernah yang namanya menambahkan kelebihan pengajaran, penelitian, dan pengawas, J. Oke, karena kenapa nanti bakal dibalikin. Oke, jadi nanti tetap kalau AA 150, kalau lektor 200 atau 300. Tidak ada kelebihan. Meskipun di berkas Bapak Ibu ada tulisannya kelebihan, tapi itu tidak dituliskan. Oke. Itu tinggal nanti masukkan filenya gitu ya. Oke. Seperti biasa. Nah, nanti akan ada yang namanya ajuan. Nah, ajuan ini nanti akan terdeteksi ke rektor ya misalnya. Saya belum punya lektor. Bu Tiwi atau Bu Ariana sudah dimasukkankah yang lektornya, Ibu? Iya Mbak Ais, halo Mbak Ais. Mbak Ais, iya. Mau tanya Mbak Ais terkait yang in-passing ini tadi loh. Oke, ini in-passing saya kan ada, kok saya lupa sini baru. Dulu kan pernah ada in-passing sekali atau dua kali ya. Itu berarti yang ada SK in-passing itu semua di-upload ya di sini ya. Tapi nanti in-passing 2 kali Ibu.
Nggih. 2 kali. Jadi yang ini secara manual tidak perlu diajukan. Nah, nanti Ibu masuk ke kepangkatan. Kepangkatan. Iya, bawahnya jabatan fungsional yang ini. Oke. Nah, ini sebentar. jadi Kemarin saya sudah ajukan itu Mbak Ais. sudah. Kalau sudah, Bu Yeti mungkin bisa dicek ajuannya Bu. Sudah disetujui dari Bu Yeti. Oke, berarti tinggal LLDT ya Bu. Tulisannya di situ biasanya ada nanti riwayatnya di bisa diklik riwayat. Nah, disetujui. Ya. Ya, disetujui apa kemarin sudah di-share sama Bu. Disetujui kepegawaian PT gitu. Ya, ini benar. Nanti akan berubah lagi kalau misalnya ini disetujui LLDT. Jadi silakan Bapak Ibu, kok saya belum ini ya, seperti apa. Nah, lihatnya di sini Bapak Ibu, lihat. Maaf Mbak Ais, yang in-passing tetap semua juga di-upload ya, SK in-passing saya ya? Kalau in-passing manual. Oke. Oh, manual? Iya, manual dalam artian nggak. Jadi langsung aja tinggal sendiri, langsung tambah. Jadi nanti maaf, oleh adminnya. Admin tidak perlu persetujuan ya? Oke. Prosesnya sama dengan kemarin Bu Tiwi. Prosesnya sama dengan waktu pengajuan jabatan fungsional yang lektornya Bu Tiwi. Matur nuwun Bu Yeti, Bu Ais, kemarin sudah dipandu sama Bu Yeti. Nuwun, sampun itu saja Bu Ais pertanyaan saya. Jadi Bapak Ibu yang sudah punya jabatan fungsional, yang sudah punya kepangkatan berapapun, itu harus diupload jangan sampai tidak. Gitu ya. Kalau asisten ahli, kemudian kalau sudah punya lektor, silahkan lektornya di upload gitu ya. Termasuk kepangkatan juga seperti itu. Jadi yang di approve oleh admin kami, yaitu saya sama Bu Yeti, itu hanya jabatan fungsional dan kepangkatan gitu ya. Kalau penempatan, otomatis penempatan yang kita di dosen Dikes. Kalau sudah, silahkan Bapak Ibu ke kualifikasi. Di kualifikasi ini juga harus Bapak Ibu isi supaya orang-orang tahu gitu ya, LLDikti dan Dikti tahu Bapak Ibu sudah melakukan apa saya S1, S2. Yang penting adalah yang diklat gitu ya. Yang diklat di sini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang punya pekerti, masukannya ke diklat. Kenapa? Karena kalau Bapak Ibu klik tambah di diklat, di situ memang diklat itu bukan seminar gitu ya, tapi memang jangkanya lebih lama. Kayak pelatihan profesional, pekerti, lemhanas. Jadi memang diklat yang waktunya lama. Apply approach gitu ya, AA habis setelah pekerti atau kepemimpinan gitu. Jadi diklat di sini memang waktunya jangkanya lebih lama. Seperti saya kemarin magang dosen gitu di Unpad itu masuknya ke sini. Gitu. Ada nomor surat tugasnya. Itu yang harus selalu Bapak Ibu ingat, bahwa kalau diklat otomatis ada nomor SK penugasan gitu ya. Tinggal di-upload saja SK penugasannya. Kalau ada sertifikatnya, tinggal ditambahkan gitu, ditambah dokumen, masukkan sertifikatnya. Jadi yang harus dimasukkan adalah SK penugasan sama sertifikatnya sebagai bukti. Jadi hanya 2 itu saja. Gitu. Saya tidak tahu Bapak Ibu punya pelatihan apa yang lama, hanya pekerti sama AA, apply approach. Gitu Bapak Ibu. Berarti Bu Ais, untuk yang diklat tadi, mungkin tadi kan Bu Ais klik tadi itu kan ada pelatihan profesional kalau nggak salah ya. Ya. Nah, mungkin kalau yang untuk keperawatan yang punya agak lama gitu, masuknya ke situ kali ya? Iya, bisa Ibu. Ya, oke. Profesional, kalau keperawatan pelatihan apa gitu, pokoknya di sini ada jamnya Ibu. Jadi silahkan dipilih saja 10 sampai 30 termasuk ya. Gitu. Mbak Ais. Iya. Mbak Ais mau bertanya ini, seandainya pelatihan itu diikuti secara mandiri, gimana Mbak Ais? Mandiri maksudnya Bu?
sendiri, nggak pakai surat tugas, nggak pakai SK, itu gimana? Oh iya, bikin surat tugasnya Ibu. Ibu nih. Jadi kan mandiri, nggak ditugaskan dari institusi, tapi keinginan sendiri untuk pengembangan diri gitu loh. Iya. Berarti walaupun mandiri tetap harus dibuatkan surat tugas gitu ya Bu Ais ya? Iya, silakan. Kalau untuk bisa diupload gitu. 100, betul. Jadi di diklat ini bukan berarti memang yang dibayarkan stikes saja gitu ya, tapi juga bayar mandiri. Kayak dosen magang juga yang bayar pemerintah ya otomatis di upload. Jadi Bapak Ibu apapun itu, biaya pribadi maupun biaya stikes maupun dibayarin orang lain, dimasukkan saja. Itu nggih. Nah, kalau untuk surat tugas otomatis harus dibuat surat tugasnya. Karena di sini ada tanda merahnya gitu ya. Artinya memang wajib. Nomor SK-nya meskipun nggak ada tanda bintang merah. Gitu. Itu nggih. Itu. Maaf Bu Ais. Nggih, Mbak Ais. Maaf Bu Ais, mau nanya Bu Ais. Anto nih Bu. Mau nanya Bu. Pak. Nggih. Saya dulu kan juga pernah ikut magang di UNER tahun 2012. Itu di dalam magang itu kan ada surat tugas. Terus kemudian di magang itu kan kita juga diberikan pekerti sama applied approach. Itu apakah surat tugasnya jadi satu atau gimana ya? Jadi sendiri-sendiri Bapak, kalau pekerti kan sendiri ya? Oh, Enggak. surat tugas. Jadi di dalam magang itu di situ kita dikasih pekerti sama applied approach. Nah, itu kan satu surat tugas di dalam magang itu. Itu gimana itu satu surat tugasnya? Nah, contohnya kayak ini ya Pak Anto. Ini pekerti saya dapat dari Unpad gitu Bapak. Jadi SK penugasannya saya nggak ada Bapak. Karena Iya. kenapa itu ke dalam miliknya Unpad gitu. Tapi ada sertifikatnya dari Unpadnya. Ya, kalau sertifikat ada Bu, tapi surat tugasnya kan ngikut surat tugas di magang itu Bu. Berarti nggak usah ditulis ya? Kan nggak mungkin kan Pak, karena udah terjadi kan. Ya. Berarti Jadi 2012. Nah, artinya Bapak masukkan saja sertifikatnya. oh sertifikat aja ya? Nah, Ya. Ya Bu udah. Ais, maaf, Makasih ini Bu. berarti kalau dari contohnya Bu Ais ini tidak harus dengan surat tugas dong Bu? Iya, kalau dari contohnya ini yang penting udah lewat itu bisa ada sertifikatnya, tinggal di-upload aja kan gitu kan dari contoh Bu Ais. Iya, karena tidak ada tanda bintangnya juga sih. Yang ada tanda bintangnya kan hanya tanggal, waktu gitu. Tapi akan memang lebih bagus kalau ada surat tugasnya. Hanya saja ini karena memang contohnya kayak ini Unpad gitu ya. Artinya surat tugas memang harus dari Unpad. Nah, karena kemarin saya tidak tahu dan gak mungkin minta ke Unpadnya gitu ya. Surat tugasnya karena mereka kan yang mengizinkan saya gitu. Jadi otomatis memang nggak perlu gitu biar nggak panjang lebar. Nah, itu kasusnya juga sama dengan saya Bu. Di UNER kan juga saya nggak tahu itu surat tugasnya, tapi kita diberi pekerti sama applied approach itu. Ya, jadi Bapak Ibu kalau memang misalnya Bapak Ibu punya pekerti gitu ya, tapi yang sekarang gitu ya, tapi sebaiknya memang punya surat tugasnya. Gitu ya, itu kan karena masa lalu ya 2012 Pak Anto. Karena memang kita nggak tahu, saya pun juga nggak tahu, baru karena tahu 2019 ini pakai sister gitu. Gitu Bapak Ibu. Jadi kalau bisa punya surat tugasnya karena bisa memasukkan surat tugasnya. Contohnya kayak dosen magang ini juga ada surat tugasnya dari stikes karena memang stikes yang mengizinkan saya untuk pergi ke dosen magang gitu Bapak Ibu. Gitu. Ini surat tugasnya. Meskipun memang saya tidak menuliskan di sini. Gitu. Tapi ada buktinya. Karena kenapa? Kalau Bapak Ibu tidak memasukkan buktinya nanti nggak akan muncul. Itu Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu add gitu, terus Bapak Ibu hanya menuliskan ininya saja tanpa memasukkan filenya, apapun itu sertifikat atau surat tugas, maka kalau pada saat disimpan dia akan muncul tulisan mohon maaf belum bisa tersimpan karena belum ada dokumen. Jadi memang harus ada dokumennya. Apapun itu baik sertifikat maupun surat tugas. Itu nggih. Gitu. Oke, itu untuk yang diklat. Kemudian untuk yang riwayat pekerjaan di sini hanya khusus untuk ya. Ini riwayat pekerjaan. Jadi Bapak Ibu sebelum di stikes silahkan memasukkan dulu kerjanya pernah di mana saja gitu ya.
jadi dosen di mana atau bekerja di mana, silahkan dimasukkan karena itu ada hubungannya dengan kalau Bapak Ibu nanti serdos, mau serdos sebagai calon serdos, itu juga dilihat Bapak Ibu. Kalau untuk teman-teman yang sudah serdos mungkin nggak ada ya, karena riwayat pekerjaannya kan otomatis ada di stikes gitu. Itu Bapak Ibu, ini karena saya sebelum di stikes pernah bekerja, jadi otomatis saya masukkan saja sebagai pengalaman. Masukkan, iya, ini sertifikasi dosen ya, ini muncul sendiri Bapak Ibu, jadi nggak usah diutak-atik. Jadi Bapak Ibu yang sudah serdos, otomatis dia akan muncul. Kayak kemarin saya kok tiba-tiba muncul gitu, saya juga nggak tahu, ini muncul sendirinya gitu. Sertifikasi ini khusus untuk sertifikasi dosen. Jadi yang sertifikasi otomatis kosong dan tidak perlu diisi juga. Gitu. Itu ya. Oke. Ada di sini kayak Bu Asda, Bu Agnes, otomatis sudah muncul ya? Atau belum? Bu Tiwi? Otomatis muncul, Bu. Otomatis muncul. Ya, betul. Berarti benar ya. Jadi sertifikasi ini untuk dosen-dosen yang sudah sertifikat. Oke. Untuk tes, Maaf, sampun Mbak Ai sudah muncul. oke, betul, sudah muncul Bu. Nah, untuk tes, begitu juga Bapak Ibu. Jadi yang misalnya TKDA maupun yang TOEF gitu kan, dari PLTI itu juga muncul dengan sendirinya. Jadi tidak perlu Bapak Ibu tambah gitu. Tapi kalau misalnya belum muncul, silahkan di-add sendiri. Biasanya sudah tersinkronisasi karena di situ masukkan NIDN-nya. Jadi sudah tersinkronisasi dengan sister Bapak Ibu. Oke, gak usah ngeliat nilai saya J, karena terlalu kecil gitu. Oke, kita ke pendidikan ya Bapak Ibu. Bu Yati, mau yang pendidikan? Lanjut aja Bu. Saya soalnya nyambi mandu ujian ini. Oke. Jam 10 sama. Oh, jam 10. Oke, J. Di pengajaran Bapak Ibu, di sini kalau Bapak Ibu lihat itu ada banyak. Oke. Nah, kita coba yang ke pengajaran dulu. Silahkan diklik yang pengajaran. Klik pengajaran. Nah, Bapak Ibu pengajarnya apa aja itu sudah tersinkronisasi dengan PDDikti, gitu ya. Jadi Bapak Ibu silahkan diklik sendiri saja periodenya mau periode yang mana. Oke. Di situ sudah mulai dari 2015 ini mulai saya bekerja ya. Jadi otomatis Bapak Ibu yang dari 2000 bawah akan sama. Kalau saya dari 2015. Oke. Akan diklik yang genap saja Bapak Ibu. Yang genap 2020-2021. Silahkan Bapak Ibu kalau diklik nanti akan muncul. Oke. Akan muncul mata kuliahnya. Begitupun juga SKS-nya sudah muncul dengan sendirinya, baik kuliah di LG maupun di reguler. Sudah teman-teman PDDikti input. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ada yang misalnya, baik saya ngajar ini tapi kok belum ada gitu ya. Biasanya nanti dilihat dulu ke SK-nya, nanti bisa lapor ke Bu Yunita. Karena Bu Yunita menginput juga sesuai dengan SK mengajar. Makanya harapannya kepada Kaprodi, mohon untuk SK mengajarnya nanti kalau memang sudah tidak berubah lagi, berubah gitu kan ya. Yes. Saja, oh iya mata kuliahnya udah gitu. Kalau belum, ya sudah gitu. Tinggal tanya ke PDDikti. Oke. Ini yang kemarin kita bahas ya Bapak Ibu, yang bimbingan mahasiswa. Silahkan diklik yang bimbingan mahasiswa. Yang seperti saya bilang, yang masuk di sister adalah mahasiswa-mahasiswa yang sudah diwisuda, gitu ya. Jadi otomatis kalau yang belum diwisuda tidak akan muncul di sini. Jadi nggak perlu dicari nama anaknya, gitu. Oke, mau tahun berapa juga ada di situ. Oke, termasuk termasuk Bapak Ibu kemarin PKM gitu kan, program kreativitas mahasiswa juga masuk ke bimbingan mahasiswa gitu, seperti ini.
Oke, itu yang bimbingan mahasiswa. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Clear ya? Jadi bimbingan mahasiswa hanya akan Bapak Ibu temukan untuk mahasiswa yang sudah sudah. Gitu. Oke, begitupun juga yang bawahnya, pengujian mahasiswa. Bapak Ibu tidak perlu otak-atik, tidak bisa menambahkan pula, karena itu sudah tersinkron dengan PDDikti. Jadi hasil ujiannya. Oke. Sebagai penguji ya, nanti tinggal dilihat saja. Oke, kita ke bahan ajar. Nih, untuk Bapak Ibu semua, bahan ajar silahkan dimasukkan. Kemarin waktu saya calon serdos kemarin, bahan ajar di sini termasuk buku ajar yang di ISBN kan itu dimasukkan. Nah, bahan ajar yang ini, mata kuliah ini kumpulan dari RPS, gitu, RPS pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir. Itu PPT-nya dijadikan satu, digabungkan dengan RPS, terus dikasih cover. Itu saya masukkan di sini. Bukan itu Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu punya buku ajar, silahkan ditambah di sini tempatnya. Oke, lokasinya. Begitupun juga dengan buku praktikum. Boleh dimasukkan. Siap gitu ya. Jadi jangan memasukkannya tidak rapih gitu ya Bapak Ibu. Itu ada covernya, terus ada RPS-nya gitu. Terus baru semua materi-materi dari pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir itu digabungin jadi satu. Terus di PDF kemudian diupload. Gitu. Itu Bapak Ibu. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Maksimal PDF berapa mega, Bu Ais? Kayaknya nggak ada Pak Anto. Kemarin kayaknya saya masukin aja nyampe gitu, kayaknya belum ada. Yang penting mereka hanya mau nerima PDF. Mereka maunya PDF. Makanya kemarin saya PDF-kan semua. Jadi dibuat covernya. Ini contohnya mana ya? Ini. Oh iya, di sini nama dosennya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu punya dosen berdua gitu ya. Jadi saya sama Pak Anto misalnya. Karena kan di sini kan cuma saya sendiri, materi saya sendiri. Nah, kalau barengan sama Pak Anto nanti bisa masukkan di sini Pak Anto gitu misalnya. Nah, nanti di Pak Anto nggak usah di-input lagi. Beliau sudah dengan sendirinya akan muncul. Gitu Bapak Ibu. Jadi itu enaknya. Lihat dokumen ya. Saya coba perlihatkan. Kelihatan nggak Bapak Ibu? Nah. Lebih cantik gitu sih kalau bahan ajar Bapak Ibu. RPS-nya dimasukin. Nah ini. Kelihatan nggak Bapak Ibu? Kelihatan. Ya Allah, aku udah offin. Ya, itu bahan ajarnya. Jadi dibikin apa? Dibikin cover dulu, terus RPS materi. Gitu. Materi dari pertemuan 1 sampai terakhir. Jadi kalau sama Pak Anto, otomatis materinya Pak Anto juga dimasukkan. Tapi kalau hanya sendiri, berarti pertemuan saya hanya pertemuan 1 sampai 7 saja. Itu Bapak Ibu. Jadi dimasukkan saja nggih. Oke. Itu untuk bahan ajar. Kalau data sharing, ya karena kita belum ada nggih dengan pihak perguruan tinggi luar gitu, jadi kita lewati saja. Kita bahas yang orasi ilmiah, ya, silahkan Bapak Ibu lihat yang orasi ilmiah. Nah, ini untuk Bapak Ibu yang menjadi pembicara, baik nasional maupun internasional, gitu. Tapi di pertemuan ilmiah, gitu ya. Jadi kalau sebagai pembicara sebagai di masyarakat, otomatis bukan masukkan ke sini. Jadi ini hanya untuk yang pembicara di pertemuan ilmiah. Jadi jangan
jangan salah kamar nggih. Oke, isinya apa? Isinya kemarin saya masukkan sertifikatnya, kemudian materinya, kemudian artikelnya. Iya, saya nggak masukkan surat tugasnya. Walaupun di sini ada masukkan surat tugasnya, tapi ini tidak ada. Jadi sertifikat sama materi sama artikelnya. Oke. Guys, ini yang kita dulu itu ya bareng itu ya? Iya, benar. Benar, Bu. Oke. Jadi Ibu tinggal masukin. Ini Ais yang sama Pak. Iya, Ais yang sama Pak Naryo. Iya, sama Bu Dewi deh. Tapi Bu Dewi judulnya beda kan? Nah, jadi masukin di sini ya Bapak Ibu, pokoknya sebagai pembicara di orasi ilmiah. Oke, kalau pembimbing dosen, karena kita tidak membimbing dosen, otomatis nggak ada. Ya. Oke. Nah, tugas tambahan hanya untuk Bapak Ibu yang punya jabatan yang kemarin saya bilang Kaprodi, Sekprodi, dan Lab. Sorry, Kaleb. Ya, kalau Bapak Ibu lihat di situ ada tulisannya, ya kan? Jadi yang diakui hanya Kaleb, Sekretaris Prodi, sama Kaprodi. Ya, sama pembantu ketua sama ketua stikers. Gitu. Jadi seperti saya tidak bisa memasukkan di sini. Ya. Oke. Clear ya? Nanti tinggal dimasukkan saja. Jangan salah kamar ya. Oke, sekarang kita ke penelitian. Ini nih yang paling gongnya. Yang penelitian di sini ada 3 Bapak Ibu. Jadi ini kemarin akses penilai ya. Nah, yang di penelitian ini masukkanlah laporan penelitian Bapak Ibu yang tidak dijurnalkan. Saya ulangin, yang tidak dijurnalkan. Jadi jangan sampai double-double ya. Jadi yang masuknya penelitian yang tidak dijurnalkan. Makanya kemarin waktu Serdos saya di infonya Anda banyak penelitian tapi tidak dijurnalkan. Karena ini penelitian saya yang tidak saya jurnalkan lebih banyak dibandingkan jurnalnya. Gitu ya. Oke, nanti masukinnya apa? Masukinnya ya laporannya sama surat tugasnya ya kalau nggak salah. Nah nih seperti contohnya saya sama Bu Dewi Aryani itu di Bu Dewi sudah ada ya Bu Dewi ya? Iya ada otomatis itu di saya. Jadi tergantung Bapak Ibu nanti mau memasukkan yang mana gitu ya. Kalau misalnya dosennya ada 3 otomatis nanti ada misalnya Bu Novi Istanti gitu ditambahin Bu Novi, otomatis di Bu Novi Istanti sudah muncul meskipun saya yang upload. Jadi Bu Dewi nggak perlu lagi yang namanya mengupload gitu ya kan. Bu Dewi langsung keluar kan Bu Dewi? Ya betul, terima kasih ya Mbak Aisyah. Berhubungan dengan kemarin saya post gitu. Oke, tuh terus ini karena kan judulnya waktu di jurnal bukan ini ya gitu, jadinya nggak ada laporan. Oke, ini juga sama kemarin saya sama Pak Naryo kalau nggak salah ini ya. Jadi pokoknya Bapak Ibu harus masukkan semua dosennya ya. Oke. Gini Mbak Ais, mungkin yang hibah-hibah itu yang berdikti itu masuk secara otomatis karena saya nggak pernah masukin ini yang satunya lagi. Oh iya, bukan Bu, teman Ibu yang masukin. Oh, Bu Yeti masukin tuh? Iya. Oh gitu. Jadi ini manual. Jadi ini sinkronisasi. Kalau Bapak Ibu lihat di sini nggak ada. Artinya memang Bapak Ibu harus manual. Jadi kalau Bapak Ibu di sini sudah ada, silahkan dilihat. Berarti temennya yang inputin, gitu. Temennya yang inputin, gitu. Jadi silahkan nanti Bapak Ibu jangan menuliskan hanya nama Bapak Ibu, tapi dengan timnya. Contohnya kayak ini ya, karena saya sendiri, saya masukkan sendiri. Gitu. Gitu. Itu J, karena tersinkronisasi. Oke, Sinta, silahkan diklik gitu. Nanti akan keluar dengan sendirinya nama Bapak Ibu. Dan dia sudah
keluarnya kayak gini. Silahkan Bapak Ibu lihat. Ini bukan saya, tapi namanya mirip kayak saya, jadi saya nggak bisa konfirmasi. Oke, ini juga. Jadi banyak yang judulnya namanya kayak saya. Oke, silakan Bapak Ibu pilih saja. Oke, kalau misalnya benar itu jurnal Bapak Ibu, silahkan diimport. Tapi kalau namanya sama, gitu ya, tapi judulnya beda, jangan. Gitu Bapak Ibu. Nanti kalau sudah langsung dikonfirm, klik konfirmasi. Contohnya kayak Pak Sunar. Guys, mau tanya. Maaf, ini yang tadi ya diimport dari Sinta, diklik ya. Terus kemudian keluar semua. Kemudian biar tersimpan, kemudian diklik konfirmasi, begitukah? Pilih konfirmasi, dipilih import Ibu. Bukan, sudah keluar. Di paling kan ada centang konfirmasi biru. Ya, itu diklik. Iya, itu diklik Bu. Jika tidak diklik, nggak terekam ya Mbak? Iya. Ya, misalnya telah dikonfirmasi bahwa sama keluar publikasi yang sudah kita lakukan. Nah, apabila sesuai maka diimport, apabila tidak sesuai diabaikan. Nanti kalau sudah semuanya dipilih demikian, baru diklik konfirmasinya. Begitu Bu Tini. Berarti artinya diklik yang kolom aksi gitu ya, kolom aksi ya, terus tetap, pilih konfirmasi, ini diklik import ya. Setelah semua ya, kalau sesuai import baru klik konfirmasi. Oh, geng. Matur nuwun Bu Ai, sama saya sebenarnya sudah dipandu Bu Yeti, cuma mungkin saya yang agak gagal paham, ini saya cek kok belum keluar lagi semua. Nggih, matur nuwun Bu Yeti sama Bu Ais. Iya, saya mau. Matur. Oh, suara Bapak nggak masuk Pak. Tapi Bu Ais, saya sudah buka untuk tadi yang publikasi ya, penelitian publikasi karya. Nah, itu sudah saya sinkronkan ke Sinta. Itu ternyata yang jurnal Dimas keluar juga. Itu gimana? Iya. Masukin juga ya? Konfirmasi ya? Oh iya. Memang gini Pak, kalau beberapa pertemuan sosialisasi waktu di LLD maupun di Sister, jadi kalau pengapmas sebenarnya yang diakui hanyalah laporan pengapmas. Jadi kalau dipublikasikan nanti masuknya ke publikasi yang ada di kolom penelitian, sehingga tidak ada kolom khusus untuk pengabdian masyarakat. Jadi kenapa itu munculnya di publikasi, begitu Pak Teddy? Artinya nanti tetap dikonfirmasi gitu ya, pilih. Ya. Berarti semua publikasi Bu Yeti baik penelitian dan pengapmas nanti masuknya di situ nggih? Iya, di publikasi Bu. Oh iya. Publikasi yang ada di penelitian. Di penelitian, tapi yang di pengapmas sudah saya lihat juga nggak ada kolom publikasinya, berarti semuanya masuk ke publikasi yang di penelitian ya Bu? Iya Bu. Nah, ini ada pemasangan sedikit Bapak Ibu. Konser Bapak Ibu boleh nanti klik konfirmasi. Bapak Ibu harus cek lagi di sini. Cek lagi di luarnya. Kenapa? Di sini ada yang tidak ada. Suaranya nggak jelas Bu Ais, masuk ke tempat Pak Teddy soalnya suaranya. Pak Teddy di Oke, jadi Bapak Ibu jangan berbahagia dulu saat udah klik konfirmasi, aman sudah gitu. Ternyata nanti tidak akan kedeteksi bila tidak ada filenya, ya kan? Ada judulnya, tapi ternyata tidak ada filenya. Jadi kalau Bapak Ibu sudah masuk ke sini, misalnya sudah dikonfirmasi, terus nanti akan keluar ke sini ya. Nah, nanti Bapak Ibu lihat detail datanya. Dilihat detail datanya. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu di sini ini Bu Yuli sama saya gitu ya.
Nah, kalau di sini tidak ada dokumennya, otomatis Bapak Ibu harus ubah data dan upload jurnal tersebut, PDF Bapak Ibu. Oke, karena nanti kalau Bapak Ibu lihat ada yang tidak ada, silahkan dicek saja gitu. Makanya kemarin saya benar-benar, karena kalau calon serdos tidak akan terdeteksi kalau tidak ada filenya. Oke, jadi Bapak Ibu silahkan diklik semua detail datanya. Oke, lihat di bawahnya ada filenya atau tidak. Kalau tidak ada, berarti Bapak Ibu harus memasukkan artikelnya atau jurnalnya. Silahkan klik ubah data, silahkan masukkan jurnalnya. Itu Bapak Ibu. Jadi waktu saya kemarin, karena Sintanya acak adut, jadi saya jujur manual. Saya manual karena memang kalau nggak ada filenya, dokumen PDF-nya gitu, artikelnya, maka akan terekam. Gitu Bapak Ibu. Jadi jangan berbahagia dulu bila memang di situ ada, wah sudah ada nih banyak gitu ya. Tapi harus diklik semuanya, detail datanya harus benar-benar ada dokumennya. Karena kalau tidak ada dokumennya tidak akan terekam. Dan ya, oke. Silakan diklik semua detail data. Ini Bapak Ibu barangkali Pak Anto, contohnya kayak menulis di koran apa gitu ya Pak. Itu bisa masuk nih publikasi karya. Jadi publikasi karya itu macam-macam, silahkan Bapak Ibu klik tambah gitu. Jadi jangan Bapak Ibu berpikiran bahwa publikasi karya ini hanya jurnal saja gitu ya. Tapi sebenarnya ada yang lainnya, penelitian pengamas, tapi di situ juga ada macam-macam. Macam-macam. Kayak misalnya di koran, misalnya kita punya tulisan terus masuk di koran atau di website seperti saya dulu, ternyata diakuin gitu. Kalau yang diupload di YouTube bagaimana Bu? Oh nggak ada Bapak. Nggak ada, karena kan publikasi karya ya, belum ada kayaknya kalau nggak salah. Belum ada Bapak. Gitu Bapak Ibu. Oke. Dan ya. Jadi disarankan memang Bapak Ibu bisa menuliskan di koran atau yang lainnya. Masuk. Guys, Ya, jadi Bu Dewi nggak perlu lagi input like karena sudah gitu. Itu enaknya. Jadi memang penting kalau punya tim gitu supaya nggak perlu lagi menuliskan. Oke, kalau ini punya Pak Naryo sama saya, hakinya. Oke, silakan Bapak Ibu yang punya haki bersama dengan teman-teman bisa dimasukkan. Oke, oke, oke. Dan kemudian yang pengapmas. Nah, di sini pengapmas berbeda lagi, Ibu. Ini yang pengabdian. Ini adalah laporan Mas Bapak Ibu. Jadi silahkan masukkan gitu secara manual, ya. Secara manual, tidak sinkron sama Sinta. Jadi silahkan dimasukkan pengapmasnya seluruhnya dari Ibu menjadi dosen. Ya. Jadi mulai dari Bapak Ibu menjadi dosen. Tapi kalau untuk yang serdos otomatis nggak perlu dari awal jadi dosen gitu ya. Karena kan yang kemarin-kemarin sudah tidak diakui. Oke. Untuk ini hanya untuk Bapak Ibu yang belum serdos. Oke. Kayak Pak Doni, Andriani, terus Bu Ika gitu ya. Silahkan masukkan pengapmasnya semuanya di situ. Itu akan menjadi nilai tambah ketika nanti jadi masukin DD-nya. Nah, ini untuk pembicara
ini adalah pembicara, silakan Bapak Ibu klik gitu. Pembicara dalam artian Bapak Ibu pembicara yang dalam hal ini penyuluhan gitu ya, di masyarakat. Bapak Ibu misalnya dinas atau yang mana terserah, boleh masukkan pembicara di situ. Insidental, oke. Kayak kemarin Bu Dewi misalnya jadi pembicara pada saat acaranya UKM gitu ya, kalau nggak salah ya, UKM. Nah, itu masuk ke sini sebagai pembicara, bukan orasi ilmiah gitu, masukannya ke sini karena lingkupnya adalah mahasiswa. Oke, itu ya. Nah, jabatan struktural yang ini bukan jabatan ketua stikes, pupet gitu ya, tapi ini kepala desa. Jadi Bapak Ibu yang misalnya jadi Pak RT, Pak RW, itu masukannya di sini. Pak RT, Pak RW, apalagi camat, nah, masukinnya ke sini. Jabatan struktural, karena pengabdian ke masyarakat. Itu Bapak Ibu. Untuk penunjang, di sini ada anggota profesi. Silakan teman-teman yang PPNI, keperawatan, masukkan di situ anggota profesinya. Kalau Bapak Ibu sebagai pengelola jurnal, silahkan masukkan SK-nya. Gitu. Penghargaan, kalau misalnya Bapak Ibu punya penghargaan. Gitu. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Yang anggota profesi itu yang dimasukkan kartu anggota atau STR kalau misalnya perawat Ibu? Masukkan aja. TA-nya Pak Anto. Silahkan diklik Pak Anto, saya kan nggak punya ya. Bapak sebagai anggota profesi atau pengurus gitu ya, kayak Doni kan kalau nggak salah jadi pengurus gitu ya sama Bu Agnes nggih. Nah tuh bisa dimasukkan tuh. Saya nggak tahu, karena saya nggak ikut anggota profesi. Oke, itu mulai keanggotaan selesai, instansi profesi. Nah di sini alhamdulillah nggak ada ya SK tugasnya ya, surat tugasnya nggak ada. Nggak tahu kalau saya cek nggak ada. Mungkin SK-nya kali ya, SK sebagai pengurus ya. Ini himpunan juga guys. Iya Pak Doni. Masukkan saja pokoknya semua Doni. Sayang banget kalau nggak dimasukkan. Oke. Jadi sister ini benar-benar akan ketahuan Bapak Ibu treatmentnya seperti apa. Makanya saran saya semuanya dimasukkan saja, tapi dengan syarat dimulai dari Bapak Ibu menjadi dosen. Bu Ais tanya, yang jabatan struktural di masyarakat tadi kan RT RW. Kalau kader kira-kira bisa nggak ya Bu? Kayaknya kader enggak deh. Ampun. Yeah. Kalau Ibu lihat kayaknya nggak ada kayak duta besar nih Bu. Menteri. Kalau biro Lurah itu. desa, ternyata Lurah. Bu Lurah apa Bu RT ini? nggak ada kader ternyata Bu. Oke, itu aja Bu Agnes. Ya. Udah, Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan lagi? Nah, Bapak Ibu harus memasukkannya. Oke. Nah, ini teman-teman, Bu Yeti ada tambahan, Bu Yeti, barangkali ada yang AIS terlewat. Ya, penelitian Bu. Oh, ya. Di publikasi. Jadi ini kalau di publikasi yang di sister ini, kalau misalnya Bu Ais bisa tutup dulu. Oh, iya. Udah tuh. Oke, Bapak Ibu sudah bisa melihat yang saya screen, G. Ini kalau yang di publikasi tadi ada di sini ada keterangan terdapat 7 publikasi yang belum ada dokumen dan terdapat yang sudah ada dokumen. Jadi kalau sudah berwarna putih ini sudah artinya sudah ada dokumen, sudah di input, tetapi yang seperti ini biasanya belum terinput dokumennya sehingga cerdos. Jadi lalu kemudian yang kedua adalah ketika kita melakukan suatu publikasi ilmiah, ini mungkin bisa mengacu kepada jurnal
akreditasi keperawatan yang kemarin ya, yang dihitung adalah jumlah judul, bukan jumlah laporan. Sehingga kalau mau mengklaim, ini saya contohnya kan kesehatan izin pada TA Serviks ini saya tidak bisa melakukan atau ubah data karena ternyata sudah dipakai Bu Anida. Ya, ini jadi data tidak boleh saya sama Bu Anida menggunakan tersebut. Yeti nge-live. Sudah Oh ya, putus. Putus-putus nge-live Bu Yeti. Sinyalnya kurang bagus kayaknya ya. Suaranya kayak kodok. Ya, di akuarium. Oh iya, ini karena ini saya tahu. Karena kemarin diajukan sama Bu Anida sebagai calon serdos, G. Makanya tidak boleh diubah karena sedang diklaim. Iya. Jadi kalau misalnya teman ini harus hati-hati banget Bapak Ibu. Jadi memang harus koordinasi antara tim. Jadi teman-teman yang serdos benar-benar nama-nama dosennya harus dimasukkan banget. Kalau hanya misalnya memasukkan nama saya saja, padahal di situ ada Bu Dewi, Bu Asda misalnya. Nah, kalau judulnya sama, itu nanti nggak ke ini. Gitu ya. Sehingga nanti sarannya, kalau misalnya Bapak Ibu melakukan suatu penelitian, variabelnya bisa dipecah, sehingga nanti harapannya bisa dipakai masing-masing anggota peneliti, sehingga tidak kita merasa tidak dirugikan. Wah, satu penelitian hanya ternyata misalnya saya yang input, ternyata saya mengklaim untuk kegiatan pengajuan jabatan fungsional akademik lektor kepala misalnya. Nah itu nanti teman saya tidak bisa menggunakan karena sudah dipakai oleh yang lain. Sehingga saran saya jika ada satu penelitian yang akan dipublikasikan itu nanti variabelnya yang dipecah. Jadi sepertinya sama dengan yang penelitian kemarin waktu di IKP akreditasi ya Bu ya, yang dihitung adalah jumlah judul bukan jumlah laporan. Artinya kalau jumlah laporan kan bisa diklaim untuk beberapa dosen, tapi kalau jumlah judul kan bisa orangnya banyak sesuai dengan jumlahnya itu. Jadi seperti itu. Jadi saran saya nanti Bapak Ibu apabila akan publikasi bisa dipecah kembali. Bagi yang ingin, terutama bagi yang ingin melakukan pengajuan untuk sertifikasi dosen atau kenaikan pangkat. Tapi bagi Bapak Ibu yang sudah cukup ya, dikira sudah cukup, sudah serdos, kemudian sudah jabatan fungsional akademiknya sudah lektor kepala dan tidak perlu mengajukan ke tingkat atau jenjang yang lebih tinggi lagi, saya kira juga tidak perlu. Atau bisa juga seperti yang Bu Ais tadi sampaikan. Jadi saling ada hubungan kerjasama dan pengertian antar rekan peneliti, seperti itu Bapak Ibu. Maaf Bu Yeti, jadi kalau seumpamanya memasukkan publikasi itu misalnya ada 2 dosen di dalam situ, berarti dosen satunya nggak bisa ngeklaim di publikasi tersebut? Ataukah ya, mungkin, jadi harus mungkin yang Bu Anida tadi hanya memasukkan atas nama beliaunya sendiri, tetapi Bu Yeti tidak dimasukkan namanya, atau kalau seperti tidak apa? dimasukkan saya nggak masuk di sini Bu. Kalau Begitu. Bu Anida tidak memasukkan nama saya di sini tidak akan keluar di publikasi saya. Berarti saya publikasi tidak bersama itu tidak bisa diklaim. Iya, hanya salah satu, makanya dipecah aja. Tapi kalau kecuali kayak kemarin saya melakukan publikasi dengan Bu Asda, saya tarik nama Bu Asda, gitu nggih. Itu tidak apa-apa karena saya tidak sedang proses pengajuan jabatan fungsional akademik ataupun sertifikasi dosen. Jadi tidak dalam mengklaim suatu jurnal penelitian. Jadi begitu. Jadi itu nggak masalah Bu Asda. Sebentar Bu, misalnya tadi ya kan Bu, di situ tadi yang tulisannya itu silahkan Bu Anida misalnya tadi Ya. merubah klaimnya itu. Berarti klaimnya itu bisa dilepas dari Bu Anida. Misalnya Iya, mau dipakai betul. oleh Bu Yeti, oh gitu. Berarti Iya. komunikasi dengan yang bersangkutan. Iya, Seumpama ini misalnya ya kita dalam proses mau pengajuan Java atau mungkin misalnya BKD itu misalnya salah satu saja yang boleh ngeklaim. Kemudian mau dipakai lagi oleh temannya di periode berikutnya atau pengajuan Java temennya besoknya, itu bisa kita lepas dari klaim kita untuk dipakai temennya. Sepertinya begitu Bu Asda. Kalau yang kebetulan yang BKD ini
belum ada sosialisasi nggih, saya jadi kurang paham. Tapi kalau yang ini kemarin karena saya nyoba juga, karena saya juga baru paham kemarin, jadi ketika saya mencoba ini, saya mau mengajukan di Epakdos ke lektor kepala, saya nyoba mengklaim ini juga tidak bisa gitu, karena sudah dipakai. Itu yang contoh yang sudah terbukti gitu. Kalau yang BKD belum paham Bu, sehingga makanya dari saya sarannya lebih baik kita pecah judul. Publikasi ini saya sampaikan bahwa kalau untuk kaidah ilmiah jurnal itu tidak dikenankan. Jadi untuk publikasi itu jadi kita tidak boleh pecah Bu. Itu ya gitu. Memangnya atau publikasinya mandiri ya Bu, sendirian. Jadi sendirian, atau misalnya saling pengertian, misalnya kita ada 2 publikasi, yang satu dipakai Bu Asda misalnya, seperti itu. Ini juga jujur saya juga kaget kemarin loh, ternyata kalau sudah diklaim tidak bisa dipakai lagi ya. Ini karena peristiwa saya nyoba yang ini tadi, yang dengan Bu Anida, ternyata sudah dipakai Bu Anida untuk data Serdos. Karena saya ingat juga pada waktu Bu Anida pengusulan Serdos, beliau juga minta file untuk diupload begitu. Seperti itu Bapak Ibu. Tapi coba nanti konsultasikan lagi ke LLD. Ya. Ais coba, karena kan Anida ada Ais sama Pak Marius gitu ya, di jurnal gitu. Apa di punya Bu As itu kan data diklaim gitu, ada? Kalau nggak salah kan saya di Serdos saya itu saya masukkan juga jurnal yang sama Bu Asda, yang Joni sama punya Pak Teddy. Ya Bu, kalau Bu Ais kan bisa Bu ya Bu, saya tadi yang Ibu yang jurnal Bu Yeti, mungkin bisa diminta contoh yang punya yang ini bukakan Bu, yang mana yang tadi bilangnya diklaim itu? Itu tadi Bu. Ya Bu, pesannya data tidak boleh diubah karena sedang diklaim untuk riwayat hidup Serdos. Jadi harus yang mana data yang ini sedang ini dipakai? tadi. Oh ini ya, saya mau ubah data. Gunakan dalam proses. Iya. Artinya kan tetap data juga kan, karena di situ juga Iya, cuma gitu. Saya rasa untuk publikasi masih tidak ada masalah Bu, cuman karena ini datanya sedang digunakan oleh itu kita tidak boleh merubah sembarangan gitu aja sih. Misalnya mau diganti apanya, judulnya kah atau apa diperbaiki, itu mungkin nunggu waktunya untuk selesai di game ini terlebih dahulu. Atau mungkin lebih bagus ditanyakan ke LLDT. Iya, jadi lebih baiknya saya nanti tanyakan dulu Bapak Ibu. Dulu waktu betul Bu Yeti. Pada saat Bu Ais kan pakainya ini kan hubungan pengetahuan tentang struk di Donolayan kan. Iya. Nah, di situ muncul sama informasi yang sama, data tidak boleh diubah karena sedang diklaim untuk riwayat hidup Serdos begitu. Jadi sama itu. Yang di Bu Asda juga ya? Iya, muncul kayak gitu Bu Ais. Oke. Tapi nanti untuk Serdos kita konsultasikan dulu nggih Bapak Ibu. Apakah bisa diklaim untuk berdua, karena kan sangat sayang sekali kalau misalnya hanya seperti tadi gitu. Kalau dipakai untuk satu orang aja ya kita ya juga rugi karena Iya, sekarang betul sekali, apalagi untuk biayanya publikasi mahal. pecah judul itu sekarang banyak yang nggak mau tuh. Kayaknya Ya karena nggak kan penelitian seorang diri itu kan juga kayaknya hal yang mustahil juga gitu loh Bapak Ibu. kayaknya Nanti karena memang untuk BKD Sister ini belum ada sosialisasi sama sekali, sehingga saya juga tidak bisa menjawab Bu Asda apakah nanti bisa dipakai berdua atau tidak, sehingga nanti akan saya konsultasikan terlebih dahulu. Terus terang LLDT masih menutup diri ketika ditanya terkait bisnis gitu. Artinya memang
memang sistem yang ada di LL Dikti untuk BKD Sister belum siap gitu. Mungkin Bu Yeti boleh sedikit menambah, kenapa di situ ada tulisannya data tidak boleh diklaim, karena memang yang menginput Bu Anida, begitupun juga dengan di punyanya Bu Asda, kenapa tidak bisa dirubah nanti, karena yang bisa merubah saya, karena saya yang menginputnya. Tapi kalau misalnya mau dipakai, kalau nggak salah ya, kayaknya nggak mungkin kalau hanya bisa dipakai buat saya saja gitu, pasti bisa dipakai buat Bu Asda juga. Kayak misalnya otomatis kalau di ini ya, nah otomatis di situ karena sudah ada nama Bu Asda dan saya gitu, otomatis kan saya sama Bu Asda punya bisa menggunakannya gitu. Saya buat calon serdos, begitupun juga Bu Asda. Sepengetahuan saya seperti itu, tapi tidak bisa yang namanya diubah, karena nanti yang mengubahnya adalah saya, karena saya menginputnya waktu yang pertama. Nanti pasti kalau misalnya Bu Asda menginput, ya kan, kemudian saya nggak menginput, otomatis nanti yang bisa mengubah adalah Bu Asdanya gitu. Kalau nggak salah kayak gitu. Jadi sebenarnya ini nggak ada hubungannya dengan sebenarnya asal itu tadi jurnal tersebut benar-benar sudah dimasukkan semua dosennya. Jadi jadi ya jangan masukkan saya saja, otomatis masukkan nama Bu Dewi juga misalnya. Menurut saya seperti itu. Gitu Bu. Ais minta tolong yang tadi punyanya Bu Ais dibukakan satu tadi Bu Ais, yang sama Bu Asda. Oke. Ke bawah. Nah, ini Ais, oh iya, mungkin nanti apa namanya kesepakatan berarti kan nanti kalau mau mengisi ini juga harus tanya ke temennya ya Bu ya, karena di situ kan ada terkait peran dan lain-lain itu. Iya. Terima kasih Bu. Saya silakan berkoordinasi saja, misalnya yang peneliti 1 atau peneliti 2 yang mau, nggak ada masalah itu Bapak Ibu. Itu ada lagi, kalau nggak ada kita tunggu. Jadi sudah jelas J. Untuk yang Bentar Bu Ayu. Jadi Ibu ini yang pertama ada Bu saya ini sebagai penggantinya Pak Semi. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu terkait dengan pengajuan data, bila Bapak Ibu terkait dengan sistem error, misalnya seperti kasusnya Bu Uswatun yang kemarin mengalami kendala atau kesulitan login, itu bisa Bapak Ibu langsung dengan Bu Ais, karena beliau yang paham terkait dengan mail server, karena apabila ada error di sana nanti kaitannya dengan mail server dari Sdikes Wirausaha dan saya tidak pegang itu. Nah nanti biasanya Bu Ais akan kolaborasi dengan Pak Suyut ya Bu Ais. Oke. Kemudian untuk yang misalnya saya di sini, jadi ini seperti ini Bapak Ibu. Jadi ini adalah admin PT Sdikes Wirausaha. Nanti apabila Bapak Ibu menginformasikan terkait adanya perubahan data, maka saya akan mengecek di bagian ini. Apakah terkait data pribadi, pendidikan formal, jabatan fungsional, kepangkatan, dan sertifikasi. Jadi misalnya di sini ada data pribadi yang sudah diajukan oleh Bapak Ibu, di sini ada rekodnya. Jadi ini ada pengajuan. Nah ini baru Bu Novita, Pak Teddy, ada pengajuan baru pada tanggal 5 Juli. Jadi seperti itu. Kemudian nanti saya akan melakukan validasi ajuan. Terusnya pada saat Bu Novita mengusulkan ini, Novita menyerahkan dokumen lampiran kepada saya, sehingga pada saat saya memeriksa status
periksa nanti akan mengecek apakah yang diisi datanya oleh Bu Novita ini tadi terkait kartu keluarga, akte kelahiran, dan KTP sudah sesuai apa belum. Jika sudah sesuai, maka saya tinggal merubah valid. Dan di sini sesuai misalnya. Nah, ini akan saya validasi. Nah, artinya kalau seperti ini sudah disetujui oleh kepegawaian PT. Jadi sudah disetujui, artinya pengajuan data yang dilakukan oleh Bu Novita tadi sudah bisa diajuin. Nah, ini tinggal punyanya Pak Teddy dan seterusnya, misalnya seperti itu. Kemudian ini adalah data yang sudah disetujui tadi. Ada beberapa status keterangan dan tanggal ajuan serta tanggal verifikasi. Nah, status terbaru misalnya ditolak oleh LL Dikti. Kita harus tahu kenapa ini Bu Ais ditolak oleh LL Dikti. Kita bisa lihat LL Dikti. Nah, ditolak karena Bu Ais tidak mengupload KK, karena ada dokumen wajib di sini KTP dan KK, sehingga ini ditolak. Nah, nanti saran saya agar bisa disetujui oleh LL Dikti, Bu Ais dari pengajuan profil pribadi tadi bisa ditarik kembali pengajuan, kemudian tambahkan dokumen KK sehingga nanti diajukan kembali seperti itu. Kemudian di sini ada juga yang disetujui ditangguhkan oleh LL Dikti. Misalnya ini contohnya ditangguhkan ada punyanya Bu Ariana dan Bu Agnes. Kita coba dulu yang punyanya Bu Ariana. Ditangguhkan oleh LL Dikti. Ini juga pasti karena ada KTP, kartu wajib ini juga belum ada, misalnya seperti itu. Jadi tolong diperhatikan bagian yang ada tanda bintangnya, artinya itu adalah dokumen pendukung untuk persetujuan dari validasi. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian ada juga yang statusnya ditolak, ditangguhkan, dan disetujui. Kalau disetujui artinya semua dokumen yang sudah diinput punyanya Bu Heni ini sudah sesuai, gitu Bapak Ibu. Sehingga nanti apabila Bapak Ibu mengecek, kok saya sudah melakukan pengajuan, tapi kok belum ada data Bapak Ibu kepada pengajuan perubahan tadi, bagian apa yang diajukan perubahannya. Jika sudah diketahui, di sana ada tulisannya ditolak atau ditangguhkan atau diterima, sehingga Bapak Ibu apabila ditolak atau ditangguhkan itu ditarik kembali dan draft Bapak Ibu. Ya, yang draft ini di sini banyak, ada Pak Teddy, ada Bu Novita, ada Pak Naryo, Bu Tiwi, Bu Ika, Bu Ariana, Pak Naryo, Pak Ronald, dan Pak Aris. Ini kemungkinan draftnya itu kemarin sudah ngisi Gimana aku bangun beti? Hilang Bu suaranya. Hilang Bu Yeti. dan diklik itu nanti bentuknya hanya draft begitu gitu Bapak Ibu. Sampai di sini ada pertanyaan? Tadi hilang Bu suaranya Bu. Oh walah. Jangan banter-banter Bu. Padahal sudah maksimal ini, sudah isi WF apa? WFWH Bu. Oh, putus. Jadi iya ya. Kemudian nanti ada proses sinkron agar bisa datanya dibaca oleh data yang sudah diajukan oleh Bu Novita dan Pak Teddy tadi bisa terbaca oleh LL Dikti, maka selanjutnya adalah proses sinkronisasi atau server ke data LL Dikti maupun ke data muncul sinkron 100%. Bapak Ibu, suara saya masih terdengar jelas belum ya? Putus. Ya, bentar. Kemudian saya kembali ke sinkron belum selesai ke apa namanya. Jadi Bapak Ibu, setiap
setiap nanti Bapak Ibu mengupload apapun di Sister, kalau bisa Bapak Ibu harus menginfokan ke kami. Jadi karena harus disinkronisasi terlebih dahulu. Jadi data tidak muncul tiba-tiba gitu. Jadi harus disinkronisasi oleh admin Sister. Gitu Bapak Ibu. Kayak kemarin misalnya PD Dikti gitu ya, Bu Yunita baru nginput jadwal mengajar gitu. Itu nggak akan tiba-tiba nyampe di saya. Jadi Bu Yunita akan WA saya, Bu Ais, saya habis nginput jadwal mengajar gitu. Nanti saya baru sinkronisasi seperti ini. Oke, baru nanti akan muncul di Sister. Gitu Bapak Ibu. Jadi jangan langsung kaget dalam artian kok saya sudah input tapi kok nggak ada ya gitu ya. Itu nggak bisa langsung tiba-tiba ada gitu. Jadi memang harus informasiin ke kami dulu gitu. Gitu Bapak Ibu. Oke, ini sudah selesai. Jadi sinkronisasi selesai dalam waktu 1 menit 20 detik karena ini masih posisi aman. Jadi apalagi saat ini kondisinya WFH, jadi mungkin tidak semua dosen mengakses server. Tapi pada saat kita mau proses serdos itu sinkronnya bisa berjam-jam dan hanya bisa biasanya pada malam hari di atas jam 11 malam. Kemudian Bapak Ibu ini terkait dengan yang Sister tadi kepegawaian, lalu kemudian kita alih ke Sister PSD ini adalah panitia sertifikasi dosen Bapak Ibu. Di sini ada layanan serdos. Bila Bapak Ibu tadi sudah melakukan pengisian data terutama jabatan fungsional bagi teman-teman yang ingin masuk data di eligible, maka nanti riwayatnya akan bisa dilihat di sini secara otomatis tanpa kita melakukan pengajuan apapun, baik dari admin PT maupun dari pimpinan PT. Ini murni dari input Sister yang Bapak Ibu lakukan, terutama menginput jabatan fungsional akademik dan SKIN passingnya. Nah, nanti akan muncul seperti ini, Bapak Ibu. Di sini yang masuk data eligible, data D1 adalah data calon DYS yang telah memenuhi persyaratan untuk mengikuti sertifikasi dosen. Jadi ini di sini nanti akan terbaca, di sini ada Bu Muryani, ada pendidikannya apa, jabatan fungsional, pendidikan terakhir, kemudian pangkat dan kolom adalah 17 tahun 5 bulan. Dengan TMMD-nya adalah tanggal 1 Oktober 2003. Begitu juga dengan Bu Yuli dan semua teman-teman yang sudah mengupload. Tapi di sini yang tidak ada adalah Bu Andri. Kemungkinan Bu Andri saya kurang paham apakah sudah menginput jabatan fungsionalnya apa belum di sini karena belum masuk data eligible. Ya, kemungkinan belum menginput. Nah, di sini tapi saya ini kayaknya saya agak ragu Pak Sugiman ini benar tidak ya masa kerjanya itu buat sebulan. Iya Ibu, kan kemarin habis kan NIDN-nya. Oh, karena setelah dosen ya. Setelah dosen S2 ya. Nah, hitungnya juga masa ini Bu dari S2-nya kayaknya. Iya, dari lulus mendapatkan NIDN. Saya juga 4 tahun. Iya, jadi dari masa setelah lulus S2-nya. Nanti ini ada 12 dosen yang memenuhi untuk data eligible dosen. Nah, di sini memang tidak ada kegiatan apa-apa lagi karena memang belum ada periode dosen. Jadi seperti itu. Di sini maaf, saat ini belum ada periode serdos yang dibuka. Tetapi bagi Bapak Ibu yang baru jabatan fungsional akademik langsung silakan di-input masuk data eligible secara otomatis. Kemudian di sini ada daftar ada nama aplikasinya ada 23 atau 3 dan 23 yang ada di Stik Wirausaha. Bu Tis dan Bu Titi Rohma juga sudah masuk ya Bu Ais. Beliau seperti itu. Kalau untuk akreditasi malah sudah itu. Kemudian ini juga daftar yang belum sertifikasi sama Bapak Ibu sekalian aplikasi itu Bapak Ibu. Jadi itu saja tambahan dari saya Bu Ais. Terima kasih Bu Yeti. Bu Tiwi mau nyoba tadi share screen, ada masalah apa Ibu?
Ya, oke Mbak Ais. Ini kan Bapak Ibu. ini kebetulan kan kapan itu saya di Bandung, jadi ngentri yang Haki itu kan ada saya, Bu Ika, sama Bu Pus. Tadi saya minta tolong Bu Ika ngecek juga. Ternyata sama dengan saya, kok keluarnya itu ya double gitu ya nggak Bu Ika. Sebentar ini coba saya share screen. Sudah terlihat belum ya? Sudah Ibu. Nah ini tadi saya upload. Apakah mungkin sudah ada teman satu tim yang mengupload atau bagaimana? Yang nomor 1 sama 2 ini sama. Bu Ika kayak tadi kayaknya juga konfirmasi keluar sama. Nah ini langsung saja dihapus. Yang menghapus yang entry misalnya saya, gitu saya yang hapus atau yang satunya siapa mungkin saya nggak tahu. Ibu, tapi di dalamnya sudah ada modulnya belum Bu? Jadi mana? Dulu kalau udah ada modulnya, mungkin satunya nggak ada modulnya, itu yang dihapus. Oh, mana ya Mbak? Detail. Yang gambar titik ini. Oh gitu, Bu Tiwi, mungkin pernah masuk ke Simitab Mas Bu, waktu pelaporan. Oh iya ya. Iya, dia sinkronisasi. Gitu, iya. Iya, saya juga waktu itu ya itu kan karena yang iya, yang hibah. Kalau identifikasi itu sih. Bu Tiwi, itu yang pas ada di saya memasukkan iya, nama. tapi dengan jenengan, tapi setelah jenengan pergi toh itu saya lihat buka. Nah kok terus ada 2 itu muncul, makanya saya bingung. Saya kan juga sudah pernah hubungi jenengan. Kok ini kok tiba-tiba ada 2 padahal saya kan gak ngisi gitu. Itu sinkronisasi Simitab Mas Bu. Maksudnya terus dengan 2 ini apa yang perlu dilakukan? Nanti loh. Jadi Ibu, nanti yang diakuin ini ada berkasnya Ibu. Jadi kalau misalnya tadi Ibu klik detail, nah di situ modulnya belum ada modulnya, jadi itu tidak akan terklik Ibu. Nah kalau ya itu belum ada filenya gitu. Ini dokumen ini. Nah ini nggak usah Ibu. Nah karena ini sudah ada file. Iya, lihat dokumen ini ya. Artinya yang diakui ya. Jadi kalau Ibu mau hapus, gitu. lah yang tidak ada filenya. Jadi gitu ya. Ya ini coba saya. Oh ya, ini berarti saya lihat yang satunya ya. Berarti nanti yang belum ada filenya yang dihapus diklik gambar sampah itu ya. Nah ini kan belum ada. Gitu ya, Bu Ais. Berarti yang nanti yang dihapus yang belum lengkap nanti diklik hapus data ini ya langsung. Jadi gitu Bapak Ibu. Suara Mbak Ais. Iya Bu Tiwi. Terima kasih Mbak Ais begitu ya. Terima kasih Bu Yeti, Bu Ais, Bu Dewi. Jadi saya untuk saya. Semua akan terklaim atau akan terlihat di LL Dikti maupun Dikti itu bila ada filenya. Jadi kalau tidak ada filenya, hanya sebatas judul dan tulisan gitu, itu tidak akan terklaim atau tidak akan terlihat. Jadi memang harus ada dokumennya. Itu J. Oke, kalau misalnya nggak ada, silakan dihapus saja. Itu Bapak Ibu. Oke, sekarang yang paling penting adalah masuk ke Epakdos. Silahkan Bapak Ibu. Ini saya kalau mau bilang, jadi sebenarnya Stikes bukan Bapak Ibu harus yang benar-benar fokus pada diri Bapak Ibu gitu. Stikes ngadain acara ini salah satunya sudah sangat peduli dengan Bapak Ibu, ingin benar-benar Bapak Ibu bisa maju gitu ya Bapak Ibu. Itu yang harus Bapak Ibu ketahui. Silahkan masuk ke Epakdos Bapak Ibu, siapapun baik yang sudah lektor maupun AA maupun yang belum, silahkan dibuka Epakdosnya. Silahkan dibuka Epakdosnya, silahkan Bapak Ibu. Saya klik Epakdos gitu ya. LL Dikti 5.
Karena kenapa LL Dikti 5 sekarang untuk jabatan fungsional semuanya via online. Artinya sudah tidak lagi yang namanya ngirim-ngirim berkas ke LL Dikti. Sudah Bapak Ibu? Kalau sudah mumpung ada Bu Agnes gitu. Tapi bukan berarti hanya Bu Agnes saja gitu ya. Tapi Bu Asda ke lektor kepala maupun Bu Tiwi yang mau lektor juga harus ya. Silahkan masukkan NIDN-nya. NIDN-nya silahkan dimasukkan, username-nya, begitu juga dengan password-nya. Ya, silahkan masuk. Itu Bapak Ibu. Bu lektor harus ngeklik juga untuk ngurus ke lektor kepala. Oke, kalau sudah Bapak Ibu, oke, sudah ya, akan terlihat di situ. Oke, asisten ahli kayak saya gitu ya, ini dimulainya tahun 2019. Oke, artinya saya harus mulai membuat kolom lektor, artinya saya harus memulainya sejak tanggal 2 Mei 2019. Silakan Bapak Ibu klik yang pengajuan angka kredit. Saya minta semuanya, nanti saya mencoba akan Bapak Ibu harus share screen sebagai bukti gitu ya, bahwa Bapak Ibu sudah ngekliknya. Oke, silahkan diklik yang buat pengajuan. Buat diklik kayaknya udah ya sama Pak Anto di luar kepala. Oke, ini saya kalau Bapak Ibu silahkan Bapak Ibu klik jabatan fungsional yang Bapak Ibu inginkan. Doni, silahkan diklik asisten ahli. Bu Ika, Bu Yuli, kemudian Bu Dewi, silahkan klik lektor kepala, lektor yang 300 saja, nggak usah yang 200 gitu ya. Oke, kalau sudah silahkan simpan. Oke, kalau sudah akan muncul seperti ini, Bapak Ibu. Oke, silahkan kalau Pak Teddy silahkan klik. Oh, belum bisa ya Pak, lektor Bapak kemarin apa? Lektor 200. Nah, berarti Pak Teddy klik lektor 300. Silahkan klik yang kegiatan. Oke. Kalau sudah, silahkan klik yang pelaksanaan pendidikan. Silahkan Bu Heni juga diklik, bisa nggak ya? Oh, majuin lektor ya. Oke, kalau sudah diklik yang paling atas, kemudian silahkan klik sinkron. Oke, silahkan diklik sinkron. Sini ada siapa aja sih? Oh, Pak SBY belum bisa. Pak SBY, Pak Teddy, Bu Heni, Bu Novita belum bisa nggih, karena nunggu hasil. Nah, oke. Bu Francisca, silahkan diklik lektor, kemarin lektor berapa Bu? 200 apa 300 Bu? Bu Siska, lektor berapa? Kemarin itu lektor 300. Kemarin baru 200, baru mau ke 300. Berarti ini banyak lektor 300 J. Oke, kalau sudah Bapak Ibu silahkan klik detail. Karena tadi sudah tersinkron, silahkan klik detail. Nah, silahkan klik ke yang bidang B. Oke, yes. Di situ akan terlihat Bapak Ibu akan diakuinya pengajaran tahun berapa, tahun akademik berapa. Dan situ sudah ada angka kreditnya juga. Keren. Bu Ais, maaf ya? tadi Bu Ais bilang yang saya Bu Yuli itu langsung mengajukan yang L300. Langsung 300 saja Ibu, nggak usah 200. Saya yakin Bu Ika, Bu Yuli sudah siap untuk lektor 300, nggak usah 200. Oke, kita coba. Oke, langsung saja L300 semuanya. Gitu Bapak Ibu, jadi rencana memang kemarin sudah kita bahas gitu. Jadi nanti karena kita sudah punya grup dosen, jadi nanti besok untuk SK pengajaran
akan saya scan semuanya dari semua prodi dan akan saya share ke grup WA dosen. Jadi Bapak Ibu tidak ada alasan lagi bahwa Bapak Ibu belum upload. Jadi tugas Bapak Ibu hanya sebatas ngupload aja. Sudah kami bantu untuk nyekan dan kirim. Itu ya. Oke. Karena kenapa? Yes, kita rame-rame maju bareng. Ya. Oke. Ya, Bapak Ibu. Oke, sekarang saya stop share. Silahkan semuanya. Saya ini sebagai bukti saya sama Bu Yeti bahwa memang sosialisasi hari ini ada. Gitu. Silahkan dimulai dari Bu Siska. Silahkan dilihat. Saya mau lihat dulu share screen. Bagaimana pengajuannya. Kemudian habis itu Bu Dewi. Kemudian yang lainnya semuanya harus share screen. Itu biar ada buktinya bahwa memang sosialisasi hari ini ada hasilnya. Silahkan siapa yang sudah siap Bapak Ibu? Passwordnya dapat di mana ya Mbak? Bu Agnes, passwordnya NIDN. Jadi username, password semuanya NIDN Bapak Ibu. Nah, nanti kalau sudah login baru boleh diubah username-nya, passwordnya. Kalau username tidak boleh diubah. Bu Heni? Bu Heni tulisannya di situ asisten ahli ya? Iya, betul. Oke. Kalau nggak salah kan Bu Heni ini ya 200 ya? 300 saya. 300 berarti otomatis di situ Ibu nanti nulisannya rektor kepala. Oh, enggak, rektor 300 gitu. Saya Coba share screen Ibu, aku mau lihat. Oh iya. Coba. Aku penasaran dengan Bu Novi. Karena Bu Heni sudah ngajuin, sehingga nanti maksudnya kalau ngajuin lagi ke lektor kepala. Oh gitu. Nanti pengajuan lektor kepalanya setelah 2 tahun dari SK lektor 300-nya begitu Bu. Ini share screen saya Bu Ais. Nah, itu Ibu hapus, ubah Ibu. Ubah. Lalu Mbak Ais? Rektor kepala Ibu. Oke. Udah. Rektor kepala mana? Berapa? Yang 400. Kegiatan. Kalau yang pendidikan sampun Bu, Mbak Ais. Iya. Bisa diubah. Coba aja. Oh, coba. Kita Ya. Bu Ais, jangan mencoba yang Bu Heni, karena Bu Heni kan dalam proses. Lektornya kan belum keluar. Karena penilaiannya kan baru berlangsung, jadi dosen yang lain saja. Oh, iya. Dosen yang mau ngajukan aja Bu Ais. Iya, karena nanti Takutnya ini Bu ngubah-ngubah di Heni. situ bahaya nggak nanti? Iya, Bu Heni, karena kemarin ada kasus yang seperti itu, akhirnya harus ngulang dari awal lagi. Oke, berarti saya ini ubah lagi. Iya, karena datanya Bu Heni nanti masuk ke server. Oh, Saat iya. ini Bu Heni sedang pengajuan lektor kepala 400. Padahal Bu Heni kan baru pengajuan lektor 300. Oke, berarti ini kembalikan ya. Ibu baik-baik aja kok. Tenang aja. Karena kan ada pengajuan di situ. Ya, gini dulu, Ge. Ya, makasih Bu Heni. Yuk, Ge, sami-sami. mohon maaf kalau saya agak-agak gimana gitu. Silakan saya mau Doni dulu. Pokoknya Doni tahun ini harus AA-nya diurus. Silakan Doni. Ngetes ya sekalian, bukan ngetes sih. Semuanya juga harus Doni. Kemudian silakan Doni.
yang epak dos don. Bu Agnes. Ini sudah keluar belum? Belum. Sudah Pak Don. Sudah Pak Doni, sudah. Epak dosnya belum. Ini Sudah. epak bos. Ini Ya udah Bu Ais yang sinyalnya jelek. iya tuh. Iya Pak. Ini loh kan. Tuh Ya, berada. betul. Oh iya betul, iya betul. Dah, pengajuan angka kredit coba diklik. Udah nunggu. Oke. Ini kegiatan kan. Ya. Usulan pendidikan. Mengikuti S2. Oh, bukannya itu yang Betul. bukan ibu. Ayo kan. Iya, karena Pak Doni kan baru pengajuan pertama. Kalau pengajuan pertama memang harus diisi. Kalau Bu Ais dan Pak Anto kemarin tidak saya sarankan isi karena sudah dipakai untuk AA. Oh gitu. Enggak, maksud Ais mau melihat yang ngajarnya. Itu kan nanti Doni sebenarnya bisa ngisi sendiri kan ya? Nah ini Ya. coba ini enggak saya, ini enggak. Ya terus Pak Don, terus kasihan udah mulai yuk ya. Perawatan ini. Oke. Terus 2017 akreditasi PTKI. Hanya Bu Ya itu harus masukkan file. Gak apa-apa, Pak Doni sudah siap. Oh udah, ya sudah. Biar sekalian. Hari ini berarti Doni sama Bu Agnes aja ya, karena Bu Agnes harus pengajuan ke lektor. Waktunya nggak cukup Bu, itu sudah jam 11.35. Ini harus nganu ya? Ijazah kok apa ijazah sama Ijazah S2. transkrip? Ijazah S2 wae Pak Don. Ijazah sama transkrip apa ijazah tok? Ijazah tok. Ya, Simpan. Terus Lanjut kegiatan lagi. terus yang Ke B. Ya. Pelaksanaan pendidikan. salah berarti ya? Betul. Unit kegiatan, pelaksanaan kegiatan. Oh, pelaksanaan pendidikan. Ya, pendidikan. Terus kegiatannya. Nah, itu Perkuliahan. dipilih. Perkuliahan, betul. Sinkron, Pak. Kok suwi? ya diklik sinkronnya. Mohon tunggu. Selamat. Alhamdulillah. Sudah muncul Pak Doni, angka kredit untuk pendidikan 150, pelaksanaan pendidikan 51,50. Ya. Lanjut ke penelitian dan seterusnya begitu Pak Doni. Oh, berarti tetap di kegiatannya ini ditambah-tambah terus ya? Doni, Ya, betul. Sampai ke penunjang. Sampai ini sampai penunjang nanti di Betul. Ya, jadi Doni diklik dulu yang detail. Jadi di detail itu Doni akan lihat mulai tahun berapa Doni harus masukkan semua datanya. detail Detail di ini bidang kan. di bidang B. Oh, di bidang B. Nah, silahkan diklik, silahkan turun. Nah, jadi Doni mulai harus memasukkannya dari tahun akademik 2016 sampai 2017. Ini yang SKSK itu kan? Ya, Nama kita mengajar dari 2016 sampai 2017, penelitian dari 2016-2017, begitupun juga pengapmas, begitupun juga dengan penunjang. Itu ini jadi bidang B berarti kan nganu pengajaran, bidang C penelitian gitu tuh. ya Yang nganu sama bidang E ini yang tadi apa sesuai isiannya yang di pengajuan itu kan. betul. Nah, di bidang B nanti silahkan memasukkan PA-nya juga. Bidang B ini yang ini kan detailnya kalau pengajuan tetap balik yang sini ya. Terus dimasukkan detail kegiatannya ini kegiatan. ditambahkan, kan. Terus ini misalnya masukin pengajaran itu pelaksanaan pendidikan kan ya.
Nah, PA, bimbingan akademik, nah itu Pak Don. Jenis-jenis pengajaran itu di situ Pak Don. Berarti Ada bimbingan KKN, bimbingan skripsi, praktek lapangan, bimbingan PA, dan seterusnya. oke. Ini berarti yang perkuliahan gitu misalnya ya. Terus sinkron tadi udah disinkron terus ngupload. Udah, nggak usah lagi tuh Pak Don. Nanti lanjut aja ke bagian yang lain. Oh, nggak Nah, diupload. datanya sama. Oh, kirain ngupload yang SKS Ngupload coba detail kegiatan. Kegiatan, terus pilih yang bagian B tadi. Bukan yang satunya. Detail apa yang anu Bu? Yang detail. Yang detail. Mm-mm. Uploadnya di mana? Ini sini bidang B. Nah, ini ada file sebelah kanan tuh Pak Don. Kanan sendiri warna Ini. file. Nah, itu upload. Kok bukan upload ini tandanya download? Download ya coba. enggak yang di ini SK-nya. di tanda warna oranye. Nah, Tanda anu ya pensil ya. nah uploadnya di situ. Oh, berarti ini upload ini ya sesuai judulnya ya. Iya, nomor SK-nya, Nomor SK 2016-2017 semester genap Pak Don. Ya. Ini saya berarti scan satu-satu SK-nya ya. Iya. Oke. Lu tak scan nih. Wes, udah capture belum? Ada Nah, nanti kalau mau di-download baru yang bagian file itu tadi Pak Don. Di akhir itu kan nanti harus di-download semua. Ya, kan kalau udah di-upload nanti di-download bisa. Atau kalau sekarang kan ini Betul. masih warnanya Bisa, ya. nggak bisa. Belum hidup, nggih. Berarti ini nanti di-upload dulu semua sampai sini, terus download semua lagi. nggak usah di-download. Oh, nggak usah download. Ya. Kode gue. Kalau perlu aja, Pak. Yang Oh, ya. Terus kalau ini udah semua bidang C itu ya. 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 Tapi ngisi dulu yang bidang C-nya diisi dulu lagi. Bidang B-nya diselesaikan dulu, termasuk bimbingan PA, skripsi, lapangan, KKN, semuanya Pak Don. Kok SKS-nya kayak nemen nih? Melaksanakan perkuliahan ini loh. Bener ya? Iya, tapi yang diakui AK-nya kan yang di samping Pak Don. Yang ini yang 5,52. Nah, betul. AK sementaranya itu. Ini yang masukin Mbak Nita ya di ininya ya. Betul. Oke. Udah di capture belum? SKS 71. Nggak tahu ya, bingung aku. Makanya itu SKS 71, SKS 69 banyak banget ya. Iya, nggak paham nih itu. Itu nanti otomatis nggak sih Bu kalau kita Iya. sudah ngupload? Iya, otomatis Bu. Ini tuh Berarti yang menghitung ke sana Bu, bukan kita. Otomatis, nggih. Kita hanya memilih seperti yang dilakukan Bu Agnes. Berarti bisa milih-milih gitu. Terus karena kan kalau misalnya banyak banget kayak gitu apa enggak, maksudnya nanti pihak sana lihat tuh kebanyak banget nih SKS-nya gitu. iya. Betul. Iya, ya. Berarti kita harus monitoring angka sementara itu Bu. Iya. Terus nanti juga ada pilihan di ini kok di operator Epakdos. Nanti kalau misalnya kayak kemarin Pak Anto itu ada kelebihan, tidak memenuhi syarat karena kelebihan, sehingga saya kurangi, saya panggil Pak Anto, Pak ini yang mau di-delete yang mana, yang mau dipakai yang mana. Jadi seperti itu Bu. Jadi nanti ada pilihan sampai akhirnya nanti di keterangan di admin ada tulisannya memenuhi syarat seperti itu. Berarti kami nggak ngitung gitu loh Bu. Betul, Istilahnya enggak. menyiapkan hardnya untuk kami scan Ya. sama monitoring angka sementara begitu Ibu. 100. Betul, Bu. Siap. Yang ini nggak apa-apa ya Bu? Yang 70-60 ini? Nggak apa-apa Pak Don, itu soalnya otomatis ya. Itu dari data feeder, jadi dia bacanya kan dari PD Dikti. Nah, untuk penghitungannya bagaimana menjadi SKS 42, 4071 saya juga nggak paham. Ini Tapi yang jelas yang diakui di AK sementara yang muncul di bagian kanan itu Pak Don. Ya. Oke. Ini udah di capture belum sama Bu Ais? Sudah. Habis ini Bu Agnes coba saya mau lihat gitu. Makasih Doni, silakan. Bu Agnes. Jadi sasarannya ini hari ini Doni sama Bu Agnes. Besok ada lagi. Karena yang mau
persiapan. Sama Bu Dewi, nggih. Bu Dewi sudah sampai di mana, Bu Dewi? Silakan. Sudah banyak. Bu Ais, ini saya sampai jumpa loh. Hah, sampai jumpa maksudnya? Sudah terlihat belum? Udah terlihat. Silakan, saya mau lihat, diklik pengajuan barunya. Jadi di sini mumpung ada Bu Tiwi gitu kan, sebagai wakil dari pimpinan, jadi memang sudah masih kosong Bu Ais. Ya, dibuat klik pengajuan Ibu. Ya, silakan diklik lektor 300. Oke. Ya, simpan. Silakan diklik kegiatan Ibu. Oke, silakan klik yang pelaksanaan pendidikan. Sebenarnya sama sih Bu Agnes dengan yang Pak Doni tadi. Pelaksanaan yang pendidikan Ibu. Pelaksanaan pendidikan. Bu Agnes tidak usah yang pendidikan ya, karena sudah diklaim di asisten ahli S2-nya, sehingga tidak bisa lagi digunakan untuk ngeklaim ke jabatan berikutnya. Pelaksanaan pendidikan Bu Agnes. Pelaksanaan pendidikan. Balik lagi ke depan tadi Mbak. Kegiatan, klik. Kegiatan. Oke. Ibu klik yang paling atas. Oke. Ini. Pendidikan. Bawahnya pelaksanaan pendidikan. Pelaksanaan pendidikan. Oke. Klik yang mengikuti pendidikan. Nah, atas. Paling atas. Nah. Ya, sinkron Bu. Sinkron. Ya. Kata tadi sebelum azan Bu Ais. Bu Agnes katanya klik detail. Klik detail ya. Oke. Di bidang B. Nah. Berarti menyiapkan dokumennya baik penelitian, pengabdian masyarakat maupun pengajaran dari tahun 2017-2018 ya Bu Agnes. Siap. Siap Bu. Oke. Sama ngupload yang ini nggih Bu, yang bidang SP ini kok nggih SKSK nggih, sejak dari 17-18 ya. Berarti ini per bidang, kalau kita nggak bisa pindah ke bidang C maupun D jika bidang sebelumnya belum terupload nggih Bu? Bisa Bu. Bisa. Oh bisa. Saya kira harus per bidang, kalau belum penuh nggak bisa pindah. Sampun nih. Sampun. Nanti di aja Bu Agnes, kira-kira Bu Agnes sudah punya publikasi berapa gitu ya? Kalau misalnya mencukupi ke 300, langsung ke 300. Tapi kalau misalnya pengen cepet-cepet ngajuin, baru adanya beberapa jurnal, ya diajukan dulu ke asisten L200. Jadi nanti bisa dirubah lagi, karena kan ini kalau belum diusulkan masih bentuknya draft. Jadi nanti bisa dirubah menjadi usulan. Jadi tergantung kesiapan masing-masing dosen gitu Bapak Ibu. Insya Allah Bu Agnes bisa 300 Bu. Ais maks. Amin. Pokoknya iyalah. Oke. Itu Bu Agnes. Jadi silahkan SK Bu Dewi, apakah sudah di yang bimbingan skripsi sudah Ibu? Bimbingan skripsi belum Bu. Akhir ya. Bukan karena ini ya.
sini bimbingan Saya izin live ya Bu, Bu Ais, maaf. Sudah ditunggu mahasiswa soalnya. Bu Yeti, bentar, jangan. Saya mau tanya. Miss Live Mbak Ika. ini Bapak Ibu untuk pembimbing skripsi SK pembimbing skripsinya ya. Jadi anaknya ada di mana. Jadi kalau misal adalah berita acaranya. Oke. Jadi di sininya SK pembimbing skripsi sama berita acara di mahasiswanya. Oke. Itu Bapak Ibu udah jelas. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Bu Ais tanya. Punya saya nggak bisa sinkron itu gimana? Hah? Nggak sinkron. Coba Ibu. Nah, Dan screen lu. yo sabar Bu. Nah, sudah keluar. Oke. Oke. Ini sinkronisasinya sudah berhasil kan, Adi? Cuman di sini itu nggak muncul pelaksanaan pendidikannya. Kegiatannya juga di detail ini nggak keluar bidang D. Nah ini kosong. Coba diulang lagi Bu yang pengajuan angka kredit yang kuliah. Oke. Itu nanti Ini ya, pelaksanaan pendidikan kan? J. Terus ini. Kron. Sudah berhasil tapi di sini tetap nggak keluar. Oke. Jalannya juga kosong. Oke. Berarti itu nanti kita tanya ke LL Dikti Bu, kok bisa belum ada. Ye. Ready sekali. Ngutang no. Salah memasukkan angka gaji gue kayaknya. Nggak tahu, ini kan harusnya sambungan sama, maksud saya terhubung dengan feeder ya, apa sih namanya? Iya. PD Dikti ya? Iya betul. Masih terdaftar di prodi tarbiyah mungkin. Mungkin prodi lain ini saya. Ya nggak tarbiyah syariah. Berarti tadi yang apa namanya, pendidikan nggak usah diisi ya Bu Ais, benar ya? Betul. Kalau misalnya sudah AA, berarti nggak usah pendidikannya diisi, karena kalau Bu Ika lihat bidang A, itu sudah ada S2 Ibu. Ibu klik bidang A. Nah, Ini kosong. kosong juga. Oh, sebenarnya kosong ya? Iya. Oh, J. Nanti ditanyain ke LL Dikti. Ya. Mungkin dulu daftarnya manual Bu Ais, belum pakai sister online, jadinya belum sinkron. Tapi aku udah masukin ke sistemnya di apa namanya, di apa Soalnya satunya tadi apa itu tadi, sister ya, di Ter sister udah dimasukkan semuanya. ya nanti saya infokan ke Bu Yeti gitu, karena jujur Bu Yeti yang jadi admin Epakdosnya dan punya grup Epakdos seluruh PTS. Jadi nanti memang Bu Yeti yang harus menghubungi LL Diktinya Bu. Nanti saya infokan ke Bu Yeti. Gitu. Oke, terima kasih. Oke. Gitu Bapak Ibu, ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, mau ke kiri Bu. kalau nggak ada, oke, selesai Bapak Ibu. Alhamdulillah selesai. Jadi kita tunggu penguploadannya. Kita akan tanya terus bagaimana jawabannya. Doni terakhir harus Desember ini gitu. Sama Bu Murgi, sama Bu Murgi, sama Bu Agnes, sama Bu Dewi. Ya, itu target kami untuk kenaikan jabatan fungsional. Amin. Menurut kepercayaan kita masing-masing, dipersilahkan. Selesai.
Oke, terima kasih Bapak Ibu untuk waktunya. Mohon maaf kalau saya punya salah. Terima kasih banyak. Saya pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.